Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita berjumpa lagi di program rutin Masjid Peradaban bersama Ustadz Hendelensa Hafizahullah Ta'ala dengan tema Cek Kembali Kawan. Tafadhol Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyyika fi jannati khuldin. Qala ta'ala fi kitabihil karim fi suratil Furqan wa yawma ya'addu adh-dhalim ala yadayhi yaqulu ya laitani lam attakhidh fulana khalila ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani anil dzikri ba'da idja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'u ala dini khalilihi. Ikhwani wa akhwati fillah jalla wa ala, ahibbai fillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan. Silahkan sambil dibuka surat Al-Furqan ya. Ayat 27 sampai 29. Naam. Sambil pegang mushaf lihat terjemahannya. Naam. Wa yauma ya'addu dzalimu. Yang mana pada satu hari si zalim ini menggigit kedua tangannya. Ya ya'addu, adda ya'addu, menggigit dengan kuat. Nabi SAW mengatakan addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian. Nah, gigit kuat. Nah, jadi orang menggigit itu kalau kemarin ya, ada Ustadz Haikal menjelaskan karena mempertahankan. Ya, menggigit sesuatu karena mempertahankan. Tapi dalam bahasa Arab juga makna menggigit itu menunjukkan sesuatu penyesalan. Ya, pernah kan kalau bahasa Indonesia apa bahasa Indonesia gigit apa? Gigit jari. Nah, oh nggak ada gambarnya. Astagfirullah. Nah, zalimu ala yadaihi, hari di mana si zalim itu menggigit kedua tangannya. Nah, menggigit itu biasanya untuk mengungkapkan, untuk menunjukkan kita berpegang teguh dengan sesuatu. Kemarin disinggung ya sama Ustadz Haikal. Jadi addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian, pertahankan sampai walaupun cuma pakai gigi. Nah, sudah pertahanan terakhir. Nah, seperti kalau kucing itu ya rebutan pakai gigi dia. Nah, ternyata makna menggigit itu juga artinya penyesalan. Kita kalau bangkrut, kita kalau gagal itu biasanya menyesal. Nah, lambang penyesalan itu gigit jari. Kalau bahasa Indonesia. Nah, tahu gigit jari gini. Apa nyesal? Oh, kenapa dulu nggak sungguh-sungguh? Oh, kenapa dulu nggak diambil itu? Kan kesempatan itu, nggak terulang lagi. Jadi kalau bahasa Indonesia gigit jari. Nah, dalam Al-Quran diterangkan, yauma ya'adzu zalimu hari di mana zalim itu menggigit kedua tangannya, saking nyesal banget. Nyesal banget. Lambang penyesalan yang luar biasa. Ya, jadi ungkapan untuk penyesalan itu gigit
menggigit. Nah, bahasa Arab dalam Al-Qur'an diterangkan menggigit kedua tangannya. Kalau bahasa Indonesia gigit jari. Ya, nah. Kenapa gigit jari? Nah, barakallahu fikum. Kenapa gigit jari? Al-jawab, dia menyesal. Yaqulu, dia ngomong begini, ya laitani. Nanti kalau belajar bahasa Arab ya laitani itu untuk mengungkapkan sesuatu mungkin akan kembali lagi kesempatan tersebut. Ya, contohnya, ya laitani mada a'udu syaban. Ya, seandainya aku muda kembali, padahal dia udah 100 tahun. Ya susah lah mau muda kembali. Ya, nam ya. Ya laitani kuntu turaba. Ya, seandainya saya jadi tanah aja. Nggak usah Allah bangkitkan, udah mati selesai. Ya, sudah selesai, nggak usah ada hisab, nggak usah. Kalau dibangkitkan repot, saya banyak kesalahan. Ya jadi menyesal, coba kita tanah aja lah, nggak usah manusia, sehingga dihisab begini. Nah, ya nyesal, tapi ya penyesalan istilahnya kalau bahasa Indonesia apa? Nasi sudah menjadi bubur. Nah, sesuatu yang terlewatkan dan tidak mungkin bisa kembali lagi. Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya duhai celaka, saya nyesel dah gua. Seandainya saya itu dulu menjadikan Rasul itu sebagai jalan. Maksudnya apa? Mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kata Rasulullah suatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguhnya pada diri Rasulullah SAW ada contoh yang baik. Ya iyalah contoh yang baik. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala kirim Rasul ini sebagai utusan. Ya, maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Nabi Muhammad sebagai Rasul, utusan Allah yang akan mengundang. Tahu utusan? Utusan kan ngundang. Ngundang itu dakwah. Yuk, 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 yuk yang mau bahagia. Yuk, 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 yuk yang mau senang. Yang mau abadi. Yang mau bahagia, sentosa, dunia akhirat. Yuk, yuk, ikut, ikut. Yuk, follow aku, kata Nabi ya. Naam, kul in kun. Kalau kamu betul mengenal ani dakhalal jannah. Siapa taat sama aku, follow aku, ikut aku, kita akan masuk surga bareng-bareng. Sebaliknya, man asani faqad aba. Siapa yang nggak mau, ya udah berarti ngambil jalan lain selain jalan Rasul. Jalan Rasul itu sabilur Rasul. Sabilur Rasul apa? Sunnatur Rasul. Sunnah itu bahasa Arab artinya jalan. Ya, jadi maksudnya ya celaka dulu kenapa saya nggak ngikutin jalannya Rasulullah, syariat Rasulullah. Syariat itu apa sih? Syariat itu syari'. Syari' itu apa? Jalan ya. Yang di dulu gua belajar bahasa Arab itu ada syari'. Ini jalan. Makanya syariah itu sesuatu yang kita tempuh. Sama dengan sunnah. Nah, akidah, muamalah, akhlak, adab, itu jalannya ada di mana? Jalannya ada di jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sholawat ya, jangan lupa. Nah, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nyesal, kenapa nggak mengikuti sunnahnya Rasul? Pokoknya kita mau tekankan, jadi jangan dipikir sunnah Rasul itu adalah makan pakai tangan kanan, mendahulukan tangan kanan. Bukan itu saja. Sunnah Rasulullah adalah akidah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ulama zaman dulu nulisnya tentang akidah as-syariah, nah, gitu ya. Kenapa? Karena isinya di situ akidah Rasulullah, nah, yang dipahami oleh para sahabat, para tabiin. Nah, jadi ini ada orang zalim. Nah, jadi kalau kita berpaling dari sunnah Rasul, otomatis kita dapat julukan zalim. Orang yang berbuat zalim. Kenapa orang berbuat zalim? Karena dia mendolimi dirinya sendiri. Pandangannya menjadi gelap. Karena dia memandang bisa jadi dengan kepintarannya saja. Bisa jadi dengan hawa nafsunya saja. Sehingga apa? Akhirnya masuk jurang. Nah, bahkan karena saking gelap dan kalapnya mungkin mau mengejek Rasulullah, bahkan menghina Rasulullah, bahkan membuat karikatur Rasulullah ya, dijelek-jelekan. Kenapa? Karena memang gelap pandangannya. Nah,
Gelap pandangannya. Tidak mau mengikuti jalannya Rasulullah SAW, akhirnya apa? Gelap jalannya. Biasanya kalau kita berjalan di kegelapan ya tahu sendiri. Walaupun mobil bagus, kalau nggak ada lampunya gelap ya gimana? Percuma, nggak bisa jalan cepat. Ya, sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim ya sering kita ulang. Jadi kecerdasan kepintaran manusia itu nggak berguna sebagaimana kalau kita berada di malam hari tanpa cahaya. Cahaya itu yang akan membimbing kita. Nah, jadi nurun minallah, saya dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naam, lagi ya wa duh cilaka. Naam, lam attakhid fulanan khalila. Saya seandainya saja nggak berteman sama si fulan. Di sini Allah nggak sebutkan siapa fulan tersebut. Pokoknya setiap tokoh, orang, pikiran, semua yang kita ikutin bercanggahan dengan jalan Rasulullah, dengan sunnah Rasulullah. Sunnah itu jalan ya, akidah, akhlak, adab, muamalah masuk, include semua. Ya, kenapa saya itu dulu kok malah bertemannya, malah ngikutin jalannya, malah membelanya, membelain si fulan. Ya mungkin dia ngasih besar gaji, dia mungkin ngasih kita kesenangan, ya baik sama dia, tapi suruh berdusta, suruh mengejek kebenaran, suruh menjatuhkan nilai-nilai kebenaran yang ada yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Naam. Jadi nyesal dia kenapa dia berteman dengan si fulan. Khalil itu sesuatu yang akrab ya. Jadi sampai yatakholal itu masuk ke sendi-sendi semuanya. Jadi biasa orang tuh kalau udah ngefan banget, gitu ya, begitu bisa dapat tanda tangannya udah seneng, bahkan mungkin pingsan-pingsannya. Nah, bagaimana coba lihat supporter bola, artis, mungkin apa namanya, Korea itu apa namanya, itu di Turki ya, ada berita di Turki anak-anak SMP itu mau kabur ke Korea, mau ketemu apa itu yang lagi ngetren itu, apa yang drakor. Nah, itu memang orang kalau udah suka, udah cinta itu tidak peduli dirinya, mau mati aja tidak apa-apa demi dia mendapatkan orang yang ia sukai atau dia mendapatkan cita-cita dari orang yang ia sukai. Sebagaimana para sahabat, dan bahkan ya Rasulullah, kita akan bela sampean sebagaimana kita membela keluarga kita. Nah, bahkan lebih. Ya Rasulullah, kita enggak seperti Bani Israel. Nyuruh Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Ya Rasulullah, kita enggak kayak Bani Israel, suruh nabinya urus perang sendiri. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun. Musa, ente aja sama Tuhan ente sana fighting, perang. Kita di sini nongkrong aja. Lihat nabinya aja dibully. Nabinya aja dibiarin begitu. Tapi para sahabat ketika sudah betul-betul mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berjanji setia kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa sahabat? Lalu kama qala Banu Israil, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidun, walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Ya, silahkan Rasul mau kemana aja, lakukan, kita mendampingi sampai titik darah penghabisan. Lau khudda hadal bahr la khudna ma'ak. Kalau kamu masuk nyelam laut, kita ngikut. Nah, itu namanya kawan sejati. Makanya disebut as-sahabah. Saking tingginya derajat sahabah, Allah puji langsung dalam Al-Quran. Bahkan Allah kasih pangkat bintang 5 lewat bintang 5. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Nah, dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi orang-orang yang telah dahulu, mereka itu siapa? Ya sahabat Nabi. Sahabat Nabi, orang yang mencintai Nabi, kawan Nabi, ya. Nah, yang dulu ya mungkin bertemu kali aja dengan Nabi ya. Ansor itu cuma 5 orang pertamanya, 6 orang saja ketemu sama Nabi, ngobrol-ngobrol langsung nyambung. Nah, akhirnya apa? Mereka menyatakan ingin membela Rasulullah SAW, akhirnya berubahlah satu kampung
di Madinah menjadi sahabat Nabi, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijatin nas. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia. Kenapa sahabat jadi sebaik-baik manusia? Jawabnya karena berteman dengan Rasulullah SAW, karena membela ajaran Rasulullah SAW, karena setia kepada petuah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, fa'in amantum bimis fa'in amanu bimis ma amantum bihi faqad ihtadaw. Seandainya mereka sebagaimana kamu beriman, siapa di sini? Sahabatnya Nabi. Ini kawannya Nabi. Ya, di sana ada Abu Bakar, Umar, Utsman, ada Khalid ibn Walid, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana mereka sudah mewakafkan usia mereka, bahkan harta mereka semuanya untuk apa? Mengikuti syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah mendarah daging di hati mereka bahwa hidup mereka untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Naam. Naam. Jadi dia menyesal kenapa masa lalu. Dia salah menyesal itu di ekor bukan di kepala. Nah, di belakang baru kita menyesal. Nah, sampai dia ngomong seperti itu. Nyesal saya ngikutin fulan. Ya laitani lam attakid fulanan khalila. Kenapa? Laqad adallani anil dzikri. Dia sudah membuat aku sesat dari mengingat. Mengingat apa? Semua dibuat blank. Manusia nggak ingat sunnah Rasulullah, nggak tahu ajaran Rasulullah, nggak tahu ajaran Allah. Nah, baca Quran aja nggak tahu. Ya, akhirnya apa? Manusia hidup ya, yang penting cita-cita tercapai. Nggak kenal apa itu? Apa zikir dari Allah Subhanahu wa taala. Apa zikir dari Allah? Al-Qur'an, As-Sunnah, semua itu. Nah, ya, kalau kita betul-betul mengingat Allah, ya ikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi mengingat kebenaran, bagaimana mau mengingat? Dia dibuat gamblang, bahkan dibuat kafir, dibuat menjauh dari syariat, bahkan justru menjadi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas, rela dia nggak tidur, begadang, ya, mengorbankan hartanya demi kebohongan itu tersebar. Demi manusia itu jauh dari agama Allah. Suka aja membuli-buli, ya, mengejek, ya suka aja. Kenapa? Karena banyak followernya. Karena merasa terhormat. Nah, kalau konten-kontennya itu cepat mendapatkan uang walaupun bertentangan dengan syariat, yang penting saya kaya, yang penting saya senang, mau kontennya gimana, musiknya bagaimana, ya. Katanya ya. Kemudian apa katanya? Laqad adallani ani dzikri ba'da idjani. Ya, sudah memalingkan saya dari zikir kepada Allah, dari mengingat Allah, idjani, ketika datang kepada saya. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan syaitan itu hakikatnya apa? Nah, ini resikonya kalau di luar. Nah, ya. Nah, suaranya kedengaran semuanya. Nah, ala kulihat wa kana syaitanu lil insani khadula. Wa kana syaitan lil insani khadula. Adalah syaitan itu apa? Senantiasa menipu manusia. Nah, bayangin, ada manusia yang rela mewakafkan dirinya untuk menyembah syaitan. Ya, naam, ajarannya apa? Ajarannya adalah semua kesenangan dilakukan. Naam, semua kesenangan dilakukan. Yang penting senang, membahayakan orang lain tidak perlu. Mau berzina, mau mabuk-mabukan, mau membohongi orang lain, ya. Mau mendapatkan rezeki dari jalan yang bertentangan dengan agama, nggak apa-apa lah. Yang penting saya ini yang penting, jadi menyembah hawa nafsu. Dia sesungguhnya lagi berteman dengan syaitan. Nah, syaitan itu menipu kita. Buktinya, contoh aja. Sekarang orang berzina. Berzina itu di akhir zaman kata Nabi akan banyak. Ya.
Ya, akan banyak perzinahan di akhir zaman. Kenapa? Karena ajaran agama, norma agama udah nggak mempan. Nggak mempan. Yang penting ya sah-sah saja. Yang penting enjoy aja. Yang penting masyarakat biasa saja. Bahkan kata Nabi, sampai nanti pada puncaknya akhlak sudah rusak, karena manusia sudah tidak menjadikan ajaran Islam, yaitu sunnah Rasul, ajaran Rasulullah SAW sebagai pegangan, sampai berzina di jalan-jalan. Disinilah kiamat kelak akan tegak. Kata Nabi SAW, yataharrajuna kama taharraj al-himar. Ya, mereka berzina sebagaimana himar di pinggir jalan, bangga dengan kemaksiatan, bahkan diposting, bahkan diperlihatkan sehingga ditiru. Nah, sampai pun orang nggak tahu ini haram, ini nggak boleh, itu nggak tahu. Mukodimah perzinahan, pegang-pegang seperti pergaulan bebas, bahkan model, bahkan itu sesuatu yang luas dalam pergaulan. Nah, ketika nanti kita nggak mau salaman bukan mahram, dibilang radikal, dibilang ini pemahaman yang calon-calon bibit-bibit radikal. Na'udzubillahi min dzalik. Ini semua menuju kemana? Menuju kepada kebebasan yang itu nanti bertentangan dengan nilai-nilai akhlak mulia. Nah, jadi benar kata Nabi Sallam, akan tambah kerusakan yang ada di umat ini. Kenapa? Karena mereka menjauh dari apa? Dari ajaran Rasulullah SAW. Ya mungkin senang sepintas melakukan yang itu menit saja, setelah itu bingung. Kenapa? Karena harus ada yang terjadi, nggak ada kenikmatan, nggak ada efek sampingnya kalau di dunia. Oke, dia bernikmat-nikmat berzina. Harus ada, bisa kena penyakit, ya, bisa jadi merebut hak orang lain sehingga terjadi kerusuhan, perang mulut, bahkan bisa saling membunuh. Nah, mungkin habis melakukan sesuatu yang haram supaya nggak ketahuan, akhirnya membunuh pasangannya, dibakar atau masukkan karung. Ya, seperti itu. Ini kenapa? Karena kita mengikuti kesenangan kita tanpa berpikir. Nah, ya riba itu enak aja, suka sama suka, nggak apa-apa. Ini minjamin, ini dipinjamin, saling tolong menolong. Ya, orang-orang musyrik ketika disebut riba itu riba, nggak terima dia. Loh, ini riba itu sama baik kok. Orang dia mau, saya pasang segini per bulannya, sekian persen dia mau, kan nggak apa-apa, itu kan baik. Dia mengatakan riba seperti jual beli. Subhanallah. Dan di akhir zaman akan banyak riba, kata Nabi Sallam, duhurur riba. Nah, jadi kebobrokan akhlak karena kita salah bergaul dan berteman. Membuat grup salah. Nah, di grup tersebut diajarkan kemungkaran, disebarkan kemungkaran. Akhirnya apa? Lama-lama kita terwarnai. Nah, ada pepatah Arab ya, sederhana aja. As-sahibu sahib. Teman itu menarik. Ya, teman kita itu akan menarik kita. Jadi kedua orang yang berteman itu saling tarik-tarikan. Nah, ya, entah itu positif atau negatif. Makanya kita dilarang berteman dengan syaitan. Jadikan syaitan itu musuh. Kenapa? Kalau kita berteman dengan syaitan, kita nanti akan sama-sama syaitan. Masuk apa? Masuk ke dalam kebinasaan. Bahkan syaitan akan berlepas diri nanti di hari kiamat. Saya cuma, katanya, jelas-jelas saya cuma tipu-tipu, kamu kok apa? Ngikutin saya. Nah, ya, jadi teman itu menarik kita. Serius. Sebagaimana kalau kita ngelihat orang sedih, kita ikut nangis, gitu ya. Kalah atletnya begitu. Grup bolanya kalah, sedih, kita ikut nangis. Ya, jadi orang yang kita sukai, apa yang kita lihat itu mempengaruhi jiwa kita. Kita itu bisa menangis, kita bisa semangat, bisa terbakar, tergantung apa yang kita lihat, tergantung teman kita. Nah, makanya jangan sampai kita terbakar, kita menangis di jalan yang salah. Nangis kenapa? Karena proyek haramnya hancur. Nah, kemaksiatannya gagal. Nah, seperti itu. Jadi nangisnya, emosinya, marahnya, kenapa? Karena kesalahan. Ya, bukan karena kesolehan. Kita dianjurkan juga untuk menangis. Dianjurkan juga untuk tertawa. Tetapi menangis dan tertawa, nah, dalam dibenarkan oleh syariat. Nah, barakallahu fikum. Jadi
As-sahibu sahib, sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sudah banyak terjadi. Nah, banyak terjadi gara-gara salah berteman, ya, gara-gara salah memilih pasangan, hancur semuanya. Ya sama, ketika kita membuat grup, ketika kita berteman, itu kan sesungguhnya kita itu ingin mengambil manfaat dari teman kita. Ya, mungkin bisa jualannya laris. Ya, kalau teman nggak apa-apa, bisa memahami, nggak akan menjatuhkan. Makanya berteman dengan orang baik. Kalau kita lupa diingatkan, kalau kita sedih kita nggak akan menghujat kita, tetapi dia akan menasehati sepenuh hati. Itu enaknya. Punya teman yang baik itu nggak usah diminta, dia doain kita tengah malam. Teman loh, bukan apa-apa. Ya, saking baiknya, ya, Anda nggak usah, dia sudah tahu Anda perlu apa itu dia akan doakan. Itu teman yang baik. Ya, bahkan teman yang baik, al-hubbu fillah, dia akan mencintai hanya karena Allah, wal bugdu fillah, juga membenci karena Allah, bukan karena kepentingannya. Ya, ini sekuat-kuat ikatan keimanan. Ya, ausaku ura al-iman. Nah, ini enaknya punya teman yang baik. Ya, mungkin Anda nganggap kayaknya biasa-biasa saja. Kalau dia betul-betul teman Anda baik, Anda baru mengungkapkan sudah bisa ditangkap maknanya. Ya, dan dia akan doakan Anda. Nggak usah, dia nggak dapat uang dari doain Anda, nggak dapat. Ya, sebagaimana Nabi SAW, enak sahabat itu berdoa, berteman dengan Nabi. Nabi doakan agar sahabat selamat. Nabi membimbing mereka, bahkan Nabi rela kecapean. Umur Nabi itu di jalan. Itu usianya habis di jalan, di luar, demi apa? Menyebarkan kebaikan ini. Nah, para sahabat yang mewarisi Nabi juga pikirannya begitu. Bayangin, Abu Ayyub Al-Ansari kalau dipikir tuh udah enak. Ya, dia itu orang kaya, punya uang di Madinah. Nabi dulu waktu berhijrah itu tinggal di rumah dia. Tapi apa, Abu Ayyub sudah tua-tua begitu, dia tetap keluar ke Konstantinopel dan kuburannya di sana di Turki, ya, di bawah dinding Konstantinopel, tembok Konstantinopel. Demi apa? Demi menyebarkan cahaya Islam dan iman. Nah, sehingga Islam bisa tersebar di mana? Di Turki, di mana-mana, di mana-mana. Awal-awalnya ya para sahabat yang keluar dari Madinah demi apa? Menyampaikan risalah Rasulullah SAW, mereka lah pelanjut estafet. Nah, kita jadi bagian dari itu. Kalau kita ingin berteman dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi bagian dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kita sambung dong perjuangan beliau, ya. Kita pegang erat-erat, ya, ajaran beliau. Bukan cuma balonku ada 5, ya. Nah, aku pegang erat-erat. Tapi sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita dianggap menjadi apa? Pengikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagai penutup, Rasul itu pernah datang ke kuburan. Kemudian Rasul mengingat apa? Pengikutnya yang disebut ikhwan, ya. Jadi Nabi pernah mengatakan waditu anni qad raaitu ikhwani di Baqi, ya, di kuburan. Nabi mengatakan saya sudah enggak tahan ingin jumpa sama ikhwan saya. Ya Rasulullah, awalasna ikhwanaka. Ya Rasulullah, kan kita udah saudara jenengan. Bukan, antum ashabi, kamu tuh sahabatku. Ikhwan saya adalah, sudah azan, ya, alladzina ya'tuna min ba'di, orang yang datang setelahku. Nah, belum berjumpa dengan Nabi, tapi perasaannya sudah dekat. Nabi pun dekat. Nah, dan mereka ada di hati Nabi SAW. Kata Nabi, saya mati duluan, ya. Ana faratukum alal haud. Kenapa? Karena saya mau prepare di telaga. Jadi Nabi SAW menyiapkan telaga untuk ikhwannya. Nanti semua orang yang beriman akan Nabi jamu di telaga Rasul SAW, memuliakan orang-orang yang mencintai ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu enaknya kalau berteman dengan orang baik. Nah, dia akan mengerti kita, memahami kita. Dia nggak bisa ngasih kita dolar, real atau euro, tapi dia akan memberikan yang terbaik untuk kita. Nggak usah diragukan lagi. Nah, satu teman yang baik lebih baik daripada teman yang betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada 1000 dalam bisnis. Atau hanya ngikut-ngikut kita saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perjumpaan kita malam ini dan selanjutnya sebagai bentuk dari al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, dan bentuk dari
pertemanan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sama-sama mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, barakallah. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmunya pada sore hari ini. Insya Allah semoga kebaikan kita semua dihitung sebagai pahala jariah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ya Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, nusalli al-isya insyaallah.